Ya, meskipun mendapatkan apresiasi dari dunia internasional dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum juga dihujani tudingan berbuat curang. Sementara itu, petugas KPPS telah menunjukkan dedikasinya dengan bekerja keras menyukseskan pelaksanaan pemilu hingga banyak yang gugur karena kelelahan. Lalu mungkinkah kecurangan terjadi pada saat pelaksanaan pemilu serentak 2019? Untuk membahas mengenai hal ini, telah hadir bersama kami di studio ada pemerhati pemilu Ray Rangkuti dan juga ada Rafli Alfarisi, Ketua KPPS TPS 110 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bang Ray dan juga Mas Rafli, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, menurut Bang Ray, pada tahun ini pemilu serentak, apakah kecurangan-kecurangan yang terjadi itu terstruktur, masif, dan sistematis? Kalau struktur masif dan sistematis itu menurut saya agak sulit. Pertama, bukan saja seperti yang disebutkan tadi, secara formal ada pengawas, ada saksi, ada pemantau gitu. Tapi lebih dari itu partisipasi publik juga sebetulnya menyulitkan orang untuk melakukan kecurangan gitu. Sekarang ini kan seperti kita ketahui dengan sangat mudah orang bisa memfoto, ya, melihat gitu. Apalagi sekarang ada perintah misalnya yang memastikan bahwa hasil penghitungan suara itu harus ditempel di kecamatan-kecamatan, di kelurahan-kelurahan macam-macam. Tapi Bang Ray, kalau di media sosial kan banyak nih. Paling tidak adalah sejumlah pihak yang memberikan informasi, paling tidak ada pelanggaran pemilu. Nah itu belum bisa menjadikan tolak ukur. Itu yang harus terus-menerus kita jelaskan menurut saya ya. Pertama, secara logik saja, bagaimana ini bisa struktur dari KPU sampai ke lingkungan KPPS. KPPS itu saja bisa orangnya yang terlibat itu bisa 4 jutaan. Kira-kira gitu. Dan 4 jutaan itu sudah sangat jelas punya afiliasi politik masing-masing. Ya tentu saja mereka independen, tapi afiliasi politik kan bukan larangan, kan kira-kira gitu ya. Nah oleh karena itu ada semangat menurut saya di antara para petugas di KPPS itu pun ada semangat untuk saling menjaga suara dari afiliasi politiknya masing-masing gitu. Sehingga di antara mereka sebetulnya juga ada saling koreksi misalnya gitu, ada saling mengawasi macam-macam dan seterusnya. Tapi kan dari itu saja kita udah bisa membayangkan 4 juta ini bagaimana mengelolanya untuk satu suara gitu. Nggak mungkin gitu. Bang Ray, banyak juga yang kemudian ditemukan bahwa itu sebenarnya informasinya hoax juga kalau di media sosial. Ini motif-motif orang. Ada beberapa yang bagus. Cuma kan persoalannya yang satu peristiwa ini dilipat gandakan sedemikian rupa gitu loh, Pak. Jadi misalnya nih peristiwa di sini seolah-olah itu dibayangkan menjadi peristiwa yang terjadi di daerah yang lain. Padahal mestinya melihat yang seperti ini harus by facts ya. Datanya seperti apa? Faktanya seperti apa? Jadi bukan hanya asumsi. Di sini ada kejadian dianggap bahwa ribuan TPS yang lain juga akan mengalami yang sama. Nggak bisa begitu gitu. Saya ke Mas Rafli. Mas Rafli, kan ini kalau kita mengacu pada data petugas KPPS banyak yang meninggal dunia ya, jumlahnya sudah ada ratusan. Tidak hanya itu, ada yang kemudian keguguran dan juga segala macam. Mungkin bisa dijelaskan Mas Rafli, ini pola kerjanya seperti apa sih sehingga kemudian kok bisa menyebabkan kelelahan bahkan berujung kepada meninggal dunia? Kalau untuk cara pola kerja dari satu TPS untuk kepada anggota KPPS itu kita memang dari pagi ketemu pagi untuk menyelesaikan mulai dari pembukaan TPS, terus habis itu kita harus ngontrol surat pemilihan. Siang harinya kita kontrol, break istirahat, sampai sorenya pun kita menghitung hasil surat pemilihan itu. Istirahatnya itu dari durasi waktu lama itu cuma siang aja? Siang, ketemu di siang. Yang udah pasti di siang, siangnya istirahat. Habis siang itu kita lanjut nunggu yang daftar pemilihan khusus itu kan DPK-nya. Selesai menunggu daftar pemilihan khusus itu, kita lanjut lagi mulai menghitung surat suara dari Presiden, lalu DPR, DPD, dan DPRD. Untuk kesulitan yang dialami itu ada pada penghitungan surat suara di DPRD karena banyak sekali yang harus dicocokkan dengan data-data yang ada gitu loh. Lalu setelah selesai dari DPRD kita harus menulis rekap formulir. Itu banyak sekali dari mulai C1 sampai berikutnya. Dari situ kita mulai sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam selesai dari DPRD kita langsung menulis rekap, tanda tangan segala macam.
sampai ketemu jam 2 pagi itu baru selesai. Jadi ini untuk hari itu saja total kalau dihitung ada berapa jam kerja tuh sebenarnya? Lebih dari 24 jam Hampir gitu lebih ya? dari 24 jam. Masalahnya menurut saya juga KPU tidak memberi kelonggaran gitu. Karena mestinya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, mestinya perpanjangan waktu untuk rekap itu dibolehkan. Nah, sayangnya begitu putusan Mahkamah Konstitusi itu dibuat, PKPU-nya belum dirubah juga. Jadi mereka hanya punya waktu sekitar 5 jam ya untuk melakukan rekapitulasi itu. Nah itu yang dikebut sedemikian rupa. Padahal beban kerjanya tambah, alokasi waktu untuk menyelesaikan beban kerja nggak nambah gitu. Meskipun sebetulnya udah ada putusan MK boleh ditambah gitu. Mas Raffi, kembali ke pertanyaan saya pertama tadi ke Bang Rey. Kalau misalnya dengan durasi waktu kerja yang cukup panjang begitu ya, mungkin nggak sih terjadi kecurangan bersama-sama nih yang dilakukan dari petugas KPPS? Ini kan kalau mau kita bicara kecurangan kan harus bersama-sama, karena kan saling mengawasi kan biasanya sama yang lain. Mungkin tidak sih, Mas Raffi? Untuk kecurangan itu jauh banget dari ada kata kecurangan dari setiap anggota KPPS ya di satu TPS itu. Karena kita aja udah capek sendiri untuk menginput data, kita menulis kembali data, melihat kembali data dari pagi ketemu pagi. Jadi itu jauh sekali dari kecurangan bagi saya yang jadi anggota KPPS ya, dari setiap KPS. Mungkin dari setiap KPS yang ada di seluruh Indonesia itu jauh sekali dari kecurangan. Tapi memang dari setiap anggota KPPS satu dengan yang lain juga saling mengawasi. Saling mengawasi. Itu kemudian juga membuat tambahan motivasi begitu benar. ya. Baik. Nah itu tadi karena mereka juga beda-beda afiliasi politik. Ya. Independen itu bukan berarti tidak punya pilihan politik, itu loh ya harus diingat. Jadi mereka tetap ada pilihannya, oleh karena itu mereka juga punya semangat untuk menjaga jangan sampai afiliasi politiknya dicurangi kan kira-kira gitu tuh. Itu satu. Nah yang kedua yang perlu kita bayangkan itu kan begini, saya juga mendapat banyak laporan lah, misalnya C1 kok beda dengan entry datanya gitu ya, macam-macam gitu. Selalu saya pertanyakan apa reaksi saksinya. Itu nggak mungkin kejadian kalau saksinya itu melakukan reaksi di tempat yang bersamaan gitu. Nah, Anda bisa bayangkan itu ada petugas KPPS, ada saksi, masa juga saksinya ikut juga terlibat dalam kan nggak mungkin asumsinya gitu. Asumsinya saksinya harus melakukan review terhadap keputusan itu karena ada di pasal 371 seingat saya 378 seingat saya yang menyatakan bahwa setiap ada perbedaan selisih suara yang ditemukan oleh semua stakeholder di dalam KPPS nanti di tingkat kecamatan akan dilakukan penghitungan suara ulang. Ada klausul itu sebetulnya di undang-undang gitu. Enggak ada, pokoknya ditemukan saja kalau ada misalnya 6 rekap dimiliki oleh masing-masing orang, satu orang saja yang berbeda dari 6 orang ini langsung ketahuan, langsung ketahuan dan langsung dihitung ulang pada saat yang bersamaan. Pengalaman Mas Raffi kemarin gimana pada saat pemungutan suara dan juga penghitungannya gimana? Lancar aja, ada kendala atau apa sebetulnya? Alhamdulillah lancar ya, nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada yang keberatan, saksinya juga melihat hasil itu juga nggak ada? Nggak ada keberatan, semua menerima, baik itu dari saksi dari 01 atau partai politik lainnya. Itu semua menerima apapun hasilnya dan semua berjalan lancar aja. Jadi kendala pada saat proses pemungutan suara dan penghitungan ini hanya masalah kelelahan aja? Masalah kelelahan, karena banyaknya formulir yang harus disesuaikan gitu loh. Terus sekarang proses penghitungan suara setelah di KPPS, sekarang di mana nih pemantauannya sekarang? Pemantauan sampai saat ini itu ada di tingkat KPU kali ya, mungkin ya. Sudah dioper ke sana semua. Udah dioper ke sana semua dan yang saya baru tahu kemarin itu di kelurahan saya sendiri baru terpampang formulir-formulir kopiannya untuk C1-nya aja sih. Sekarang mengawasi nggak? Sekarang kan udah ada yang di real count, yang disitung itu. Sama nggak dengan kemudian yang dilakukan oleh teman-teman di TPS? Sudah sempat mengecek? Sampai kemarin sih dicek belum masuk ya data yang ada di KPU-nya belum masuk. Jadi mungkin hari ini atau hari besoknya baru masuk. Jadi belum bisa membandingkan. Belum bisa membandingkan. Bang Raffi, tapi kalau ada mengenai motif orang-orang yang menyebarkan ya di media sosial bahwa berkali-kali disampaikan, wah ini terjadi kecurangan terstruktur, masif, sistematis, itu motifnya apa sih, Bang Rey? Ya bisa macam-macam gitu, tetapi itu semua bermuara pada satu hal ya, delegitimasi hasil pemilu. Gitu. Motifnya sih bisa macam-macam gitu. Kalau saya sendiri nggak terlalu yakin kalau itu terjadi di pilpres, kalau saya ya. Kenapa gitu? Itu yang kita sebutkan tadi, pengawasnya berlapis. Kalau mereka punya saksi di TPS itu, nggak mungkin kejadian itu maksud saya gitu. Tapi kalau mereka nggak punya, gimana mereka klaim ada kesalahan saksi yang kagak ada? Kira-kira gitu ya. Misalnya begitu tuh. Tapi di legislatif mungkin
Oke. Nah, kenapa gitu? Karena peluang untuk legislatif itu bermain jauh lebih luas karena semua orang fokus pada pilpres kok. Sehingga apapun yang terjadi sekarang di pilpres itu sedikit aja kesalahan seperti yang kita temukan tadi jadi bumerang gitu. Nah, inilah yang dipakai juga oleh orang itu. Sedikit kesalahannya ditarik-tarik itu seolah-olah terjadi secara menyeluruh gitu loh. Nah, itu oleh karena itu juga saya berkeyakinan KPU jeli betul kalau untuk pilpres itu gitu. Meskipun akhirnya kemudian di pileknya agak kedodoran gitu. Biasanya kalau udah masuk ke pileg juga masyarakatnya udah pulang ya kan nggak terlalu menyaksikan gitu ya. Yang mereka scan juga paling yang mereka foto juga paling soal penghitungan suara pilpres bukan legislatif gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya terkait dengan pilpres saya tidak terlalu yakin kalau sampai disebut terstruktur masif ya kan. Kemudian TSM lah gitu ya. Tapi ini kan tahapan KPPS mungkin tidak ada kecurangan ya. Susah, tapi tahap selanjutnya juga tidak mungkin terjadi. Kalau di TPS-nya itu sudah aman, di kecamatannya juga sebetulnya relatif aman gitu. Karena kan yang basicnya kan yang formulir C1. Kalau formulir C1-nya masuk ke entry data, nanti ini kalau masih ada misalnya taruhlah kita asumsikan permainan di kecamatan, di kabupaten, di provinsi gitu. Langsung di pusatnya udah ketahuan kok. Kan kita berlapis ininya soalnya. Cara menghitungnya itu berlapis. Mas Lafri terakhir mungkin Mas Lafri dan juga teman-teman masih kurang istirahat sampai saat hari ini ya. Harapan terakhir mungkin ke depannya seperti apa? Dan mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin kira-kira berkaitan dengan kondisi dari teman-teman di KPPS sekarang saat ini. Untuk harapan terakhir saya semoga yang sakit terhadap pasca setelah jadi anggota KPPS itu cepat balik sembuh kembali. Kalau sembuh kembali baik silakan. Dan bisa beraktivitas lagi lah. Itu. Pemilu yang akan datang masih mau jadi petugas KPPS, Mas Rafli? Itu masih tanda tanya. Masih tanda tanya karena kelelahan gitu ya. Baik, Mas Rafli terima kasih telah bergabung sama kami. Semoga teman-teman juga tetap menjaga kesehatan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bang Ray juga terima kasih telah bersama kami.